Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan online kita. Masih bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Pada mata kuliah Database Server untuk pertemuan yang ke-7 ini ya. Oke. Ya, baiklah teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi database server. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan SQL Server Management Studio ya, SSMS, di mana fungsinya adalah untuk membuat database, mengelola database dan segala fungsi-fungsi yang ada. Ya, kemudian kita juga sudah mencoba untuk membuat database baik melalui fungsi yang ada di manajemen studionya itu sendiri maupun dengan menggunakan perintah SQL. Nah, setelah kita membuat database, maka langkah berikutnya akan kita gunakan untuk membuat tabel. Ya, di mana tabel-tabel ini yang nanti akan kita isikan dengan data-data yang diinginkan. Misalnya data karyawan, data penjualan, data mahasiswa dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk membuat data maka kita perlu untuk membuat tabel terlebih dahulu, di mana tabel ini nanti ada perlakuan khusus, yaitu perbedaan atau membedakan tipe data yang dimasukkan. SQL Server sendiri untuk yang versi 2008 itu mengenal atau mempunyai sekitar 35 tipe data. Nah, tentunya kita tidak akan mempelajari semuanya, kita akan belajar mana-mana saja tipe data yang sekiranya akan sering kita gunakan. Ya, baiklah, akan kita coba untuk pelajari bersama mengenai tipe data yang ada di SQL Server. Ya. Ya, jadi dari 35 data tadi tidak semuanya akan kita pelajari, nanti bertahap ya, tentunya teman-teman sekiranya mana yang mungkin memang diperlukan. Oke. Ya, jadi setiap kali kita membuat tabel, maka pada kolom mungkin kode, mungkin nama, mungkin nomor induk, mungkin alamat, itu memiliki nama dan tipe data yang sesuai. Tipe data ini nanti digunakan untuk mendefinisikan suatu field atau kolom. Jadi perlakuannya tentunya akan berbeda, manakala tipe data yang ada itu juga berbeda. Nah, pengembang SQL harus memutuskan, dalam hal ini programmer ataukah seorang database administrator, itu harus memutuskan, memikirkan untuk jangka panjang tipe data apa yang sekiranya sesuai, cocok, yang nanti akan disimpan setiap kita membuat tabel. Nah, tipe data adalah pedoman bagi SQL untuk memahami tipe data apa yang diharapkan dalam setiap kolom, dan juga mengidentifikasi bagaimana berinteraksi nanti dengan data yang lain atau data yang disimpan. Misalnya tipe data numerik, berarti nanti kita bisa memperlakukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan angka, perhitungan, penjumlahan dan sebagainya. Sebaliknya kalau kita menggunakan tipe data nama, maka tipe data karakter misalnya, maka tentunya tidak bisa kita gunakan untuk proses perhitungan atau proses aritmetika. Ini perlu ditentukan dari awal. Ya. Nah, tipe data umum yang ada di hampir di semua database ya, itu adalah karakter, atau ada juga yang menyebutnya dengan string, ada juga yang menyebutnya dengan teks. Ya, nanti pun juga ada karakter, ada varchar ya, ada variabel karakter dan sebagainya. Kemudian numerik, ini juga sebenarnya pilihannya macam-macam ya. Ada integer, ada single, ada double, ada real dan sebagainya. Kemudian date and time, ini berkaitan dengan tanggal dan waktu.
Apakah nanti kita hanya mengambil tanggalnya saja, ataukah mungkin hanya jamnya saja, atau mungkin keduanya, tanggal sekaligus waktu. Kemudian yang sekarang populer itu ada tipe data blob, ya, biner. Nanti di SQL Server yang terbaru ada tipe data image, ya, untuk mewakili tipe data selain yang ini karakter, numerik ataupun tanggal. Misalnya tadi gambar, video. Ya, ini perlakuannya tentunya berbeda antara data gambar, video, multimedia, ya, dengan data-data angka dan huruf. Nanti masuk ke tipe blob ini, biner. Oke. Nah, tipe data yang pertama adalah tipe string atau karakter atau teks. Nah, sedangkan nanti di SQL Server sendiri itu menggunakan tipe data char, ya, char dan varchar, ya, char dan varchar. Kemudian sebenarnya juga ada teks, tapi ini punya lebar yang lebih tinggi. Umumnya yang dipakai nanti char dan varchar. Semua karakter atau teks yang penulisannya selalu diapit oleh tanda kutip, baik kutip tunggal maupun kutip ganda. Artinya pada waktu nanti kita memasukkan tipe data yang bertipe string, karakter atau teks ini, maka penulisannya manakala kita menggunakan perintah SQL ditulis dengan menggunakan tanda kutip. Boleh kutip tunggal, boleh juga kutip ganda, yang penting berpasangan sama, ya. Kemudian berlaku pada huruf alfabet, tetapi juga bisa juga angka ataupun karakter yang lain. Intinya semua yang ada di keyboard itu masuk ke dalam tipe data string, karakter atau teks. Nah, khususan di SQL Server ini ada dua ini. Teman-teman bisa menggunakan pilihan char ataupun varchar. Char ini digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap, ya. Panjangnya bisa sampai 255 karakter. Sedangkan kalau varchar ini dinamis, ya, variabel, ya, jadi menyesuaikan, ya, ukuran dinamis, jangkauannya kurang lebih sama, ya. Yang terbaru bisa sampai 65.535 karakter yang bisa dimasukkan. Nah, perbedaannya apa? Kapankah kita menggunakan karakter, kapankah kita menggunakan varchar? Nah, ini nanti teman-teman melihat kasus yang dihadapi terlebih dahulu. Ini bedanya, ya, antara karakter dengan varchar. Karakter itu fixed length, jadi panjangnya tetap, ya. Misalnya teman-teman menentukan sebuah tipe sebuah kolom dengan nama, ya, di kolomnya nama tadi teman-teman tentukan dengan tipe karakter lebarnya 10, ya, lebar 10. Maka kalau kita menuliskan kata Amir, ya, kata Amir, maka di memori nanti akan membentuk 10 bit, ya, 10 bit. Jadi walaupun teman-teman menyiapkan 10, ya, kita lihat yang paling panjang siapa gitu, kemudian tentukan 10, maka pada waktu kita mengisikan kata Amir, bukan berarti yang tersimpan Amir saja, tetapi karakter yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10 pun juga akan ikut menjadi bagian yang tersimpan di memori. Nah, ini akan mengakibatkan apa, ya, istilahnya, kalau data yang kita masukkan itu panjangnya beragam, misalnya panjang pendek tipenya karakter, maka, ya, memori akan banyak dimanfaatkan sehingga ukuran filenya pun juga akan besar. Sehingga kalau ukuran besar ini, maka proses loading dari sebuah aplikasi, program ataupun data itu juga memakan waktu lebih lama. Nih, ya, jadi 6 kotak yang kosong itu juga akan ikut tersimpan. Ini kalau kita menggunakan karakter. Maka umumnya karakter ini dipakai untuk yang lebarnya relatif sama semuanya. Contoh misalnya nomor induk, ya. Nomor induk itu kan biasa punya coding, ya. Jadi huruf pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kemudian apalagi nomor nota, ya. Kode misalnya. Nah, ini cocok kalau menggunakan karakter. Tapi kalau nama karena bervariasi, ada yang panjang pendek, sebaiknya tidak menggunakan karakter, ya. Ya, jadi ini menyisakan 6 kotak kosong lainnya, memiliki performance yang sangat bagus jika diakses, namun kekurangannya boros, ya, boros memori atau storage. Jadi
memorinya akan banyak termakan, sehingga kapasitas dari media penyimpan juga akan ikut ikut terpakai begitu. Ya, sedangkan yang varchar namanya var ya, variabel karakter. Dari variabel length, panjangnya bisa bervariasi. Dengan contoh yang sama, misalnya saya menentukan tipe data nama dengan tipe varchar, maka nanti ya yang tersimpan walaupun kita menentukan 10, hanya amir 4 karakter ini saja yang akan tersimpan. Ya. Huruf yang ke-6 ke-7 nggak akan kesimpan, kecuali kalau nanti kita mengisikannya panjang. Cuma maksimal pengisiannya adalah 10 karakter, 10 digit ya. Jadi hanya terbentuk 4 karakter. Kelebihannya adalah hemat storage atau hemat memori ini. Nah, ini contoh-contoh bagaimana penggunaan char dan varchar. Ini kayak nama, alamat, berapa lagi? Itu cocok kalau menggunakan yang varchar ya, karena bervariasi pengisian datanya. Bisa dipahami teman-teman ya, semoga ya. Kira-kira perbedaan antara char dengan varchar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat atau di komen. Ya. Kemudian numerik. Nah, numerik ini juga beda-beda. Numerik ini intinya digunakan untuk menyimpan data angka dan nanti digunakan untuk kalkulasi atau perhitungan, melibatkan proses matematika gitu ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan sebagainya. Dan itu angka, maka pastikan tipenya numerik. Tapi kalaupun angka ya, walaupun angka, sekelas angka, tapi tidak digunakan untuk proses perhitungan matematika, maka sebaiknya gunakan karakter. Contoh misalnya kayak NIK tadi, nomor induk kependudukan misalnya ya, atau nomor induk pegawai, walaupun sekelas mungkin angka nomor induk ya, tapi karena itu nanti tidak digunakan untuk proses perhitungan, kan nggak mungkin ya NIP di bagian paling bawah jumlah, atau mungkin rata-rata, atau mungkin total ya, terkecil terbesar NIK-nya siapa, kan enggak ya. Nah, maka hal yang semacam itu sebaiknya tetap menggunakan yang karakter. Kenapa? Karena biasanya nomor induk dan sebagainya ya, kode itu digit-digit tertentu digunakan untuk proses pencarian data tertentu. Misalnya kita bisa tahu, oh ini laki-laki, ini perempuan, atau ini masuk tahun berapa kalau yang nomor induk misalnya kelahiran tahun berapa. Nah, karena fungsi-fungsi tadi hanya bisa digunakan, dimanfaatkan kalau kita menggunakan tipe karakter dengan menggunakan fungsi string ya, kayak left, right, mid, sub, str dan sebagainya. Kalau nomor tidak punya. Nah, maka pastikan hanya tipe data yang nanti benar-benar hanya untuk kalkulasi. Contoh apa? Gaji misalnya ya, gaji, terus tinggi badan, ya, kan bisa tuh tinggi badan, rata-rata tinggi badan misalnya, bisa ketahuan kan. Nanti kalau melibatkan fungsi matematika atau statistik, maka tipenya numerik. Terus misalnya apa lagi? Tinggi badan, berat badan ya, umur itu juga bisa. Nah, teman yang kaitannya dengan keuangan ini pastikan tipenya numerik. Nah, tipe data numerik ini dibagi dua umumnya, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, bilangan bulat atau integer itu bilangan yang tanpa ada desimalnya. Ya, ini bilangan bulat atau integer. Kemudian bilangan pecahan atau floating point, ini bilangan yang mempunyai tanda desimal. Nah, desimalnya kita pengen yang berapa digit, nanti bisa kita sesuaikan dengan tipe data yang lain. Umumnya dua ini, yaitu integer dan bilangan float atau bilangan pecahan ya. Nanti pecahan pun juga macam-macam, ada real dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh dari numerik ini. Ini yang umumnya dipakai untuk proses-proses pada data standar ya. Jadi ada small integer. Integer, kalau ada kata-kata integer berarti ini adalah bilangan bulat yang tidak melibatkan pecahan ya. Kemudian ada float, double atau real, ini juga termasuk bilangan pecahan. Bedanya apa? Bedanya adalah pada kapasitas atau memori yang nanti dipakai. Yang dipakai. Kalau small integer itu
bisa menampung angka dari mulai minus 32.000 sekian, tepatnya itu minus 32.768 sampai dengan 32.767. Artinya apa? Kalau misalnya nanti hanya sekedar umur, tinggi badan, berat badan, dan pengennya bilangan bulat, maka silakan teman-teman pilih yang small integer, lebih hemat karena hanya 2 byte saja kapasitas yang dibutuhkan tiap kali kita input data. Tetapi kalau misalkan kayak gaji itu kan umumnya jutaan ya, jutaan. Nah, ini kalau pakai small integer jelas nggak mungkin karena small integer hanya sampai 32.000 sekian. Ya, umur, tinggi badan, berat badan, mungkin jumlah barangkali masih mungkin lah ya, jumlah beli misalnya masih mungkin pakai small integer. Kalau selebihnya itu gunakan integer. Perbedaannya adalah rentang angka yang bisa dimasukkan ya. Untuk integer ini bisa sampai 2 miliar 147 sekian sampai minus ya, 2 miliar 147 sekian, dan kapasitas yang dibutuhkan tiap kali menyimpan adalah 4 byte. Nih 4 byte. Ya, itu untuk yang bilangan bulat. Ya, sedangkan kalau yang nanti teman-teman membutuhkan bilangan pecahan, ada desimalnya, misalnya kayak perhitungan bunga, ya biasanya belakangnya ada pecahan atau mungkin berat ya, berat kapasitas ya, ini juga menggunakan float ya, jadi 20,5 misalnya atau 20,25. Nah, ini gunakan apalagi yang di fisika itu perhitungannya biasanya detail komanya sangat juga presisi. Ya, ada float sama double real. Sama kata tadi, yang float itu kapasitasnya 4 byte, kalau yang double real 8 byte ya, 2 kali lipatnya ya. Oke, ini bisa bilangan pecahan positif, juga bisa bilangan negatif. Kemudian double real ini presisinya ganda, jadi angka di belakang komanya bisa lebih panjang ya. Ya, oke, lanjut. Berikutnya date and time, ini untuk menyimpan data tanggal dan waktu, misalnya tanggal lahir, tanggal masuk ya, tanggal keluar, absen misalnya. Nah, ini masuk pada bagian data yang di sini, date and time. Ya, date time itu gabungan antara tanggal dan waktu, ukurannya 8 byte. Date ini untuk menyimpan data tanggal saja ya. Nah, jadi kalau di SQL Server itu penulisannya tahun dulu ya, tahun, bulan, tanggal. Kemudian juga ada time yang digunakan untuk menampilkan atau menyimpan data jam atau waktunya saja. Ukurannya 3 byte, kalau yang lengkap 8 byte. Oke, itu untuk jenis data date and time. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Lanjut ya. Oke, berikutnya blob. Nah, blob ini singkatan dari binary large object ya, digunakan untuk menyimpan data biner. Data biner itu data standar dari komputer ya, jadi yang terdiri dari angka 0 dan 1 ya, digunakan untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau objek. Umumnya adalah gambar, image ya, foto misalnya, atau juga video, termasuk dalamnya adalah suara, atau juga bisa objek-objek yang lain. Karena sekarang ini menyimpan data, kalau dulu mungkin hanya teks saja, hanya numerik, sekarang dilengkapi juga dengan gambar ya, foto misalnya ya. Ini masuk pada bagian tipe data blob. Nah, kemudian untuk variannya itu ada bit, ada blob, ada tiny blob, dan sebagainya. Nah, itu beberapa sekilas mengenai tipe data yang ada di dalam SQL Server ya, umumnya itu. Jadi teman-teman silakan bisa diperhatikan. Untuk tipe data yang lain sebenarnya cukup ada banyak ya. Oke, saya coba tampilkan mungkin untuk yang tipe data yang lainnya ya teman-teman ya. Di Excel. Oke, Excel aja lah. Nah, nih. Jadi kalau kita lihat nanti di sini ada macam-macam, ada big integer, ada small integer, ada tiny integer ya, bit, desimal,
numeric, money. Nah, ini kalau keuangan mungkin sebaiknya pakai money saja. Ada small money, float ya, real, daytime, kemudian ada small daytime, day sendiri, time sendiri, daytime 2. Ini juga ada dua. Perbedaannya pada presisinya, tapi kalau teman-teman bingung, pilih saja yang daytime saja supaya lebih mudah untuk kita mengelolanya. Jadi ini bedanya pada kapasitasnya ya. Udah ada char, varchar ya. Ini yang char itu bisa sampai 8000 karakter, hampir sama ini. Kemudian ada varchar mark, ini 2 pangkat 31 karakter. Ini untuk yang 2008 ya, ada baru. Dan teks ini 2 juta sekian. Ada nchar ya. Varchar ini bedanya pada kapasitas dari bit atau karakter yang ditampung ya. Tag ada binary, variabel binary dan sebagainya, image ya, ini masuk blob tadi ini. Kemudian yang terbaru itu ada table ini ya, cuman memang jarang digunakan ya. Oke, nah itu beberapa tipe data yang akan teman-teman jumpai pada waktu nanti belajar SQL Server. Tapi sekali lagi tidak semuanya akan kita coba ya, karena kita ya intinya mencoba saja ya, apa yang sering sekiranya dijumpai atau digunakan. Umumnya adalah tadi 4. Jadi ada karakter, ada numeric, daytime, dan tipe data untuk objek ya, selain yang tersebut 3 di atas atau 3 sebelumnya ya. Barangkali itu untuk materi kita hari ini mengenal tipe data yang ada di SQL Server. Untuk pertemuan berikutnya akan kita pelajari bagaimana cara penggunaannya atau membuat tabel dengan tipe data yang dimaksud dalam SQL Server. Silakan kalau ada yang belum dipahami atau perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komen atau di chat di Siakat ya, atau bisa dilempar di grup WA yang sudah kita sesuaikan bersama di Siakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk pertemuan atau materi hari ini. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.